Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, Diakon Korintus Anggen sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, penetua Herti Carolina SPD dan diakon Nerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 22 Oktober 2023 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 29 Oktober 2023 waktu pukul 8.30 WIB atau setengah 9 pagi, yaitu sebagai berikut. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar seksi pelayanan Bapak atau SPB dengan liturgus Penetua Iin R. Sanden, song leader Penetua Yup Heri E. Jumben dan diakon Juni Rumsakarya, pemain keyboard atau musik Bapak Budi Alpianto SPD dengan menggunakan liturgi tata ibadah Hari Reformasi dan Hari Bapak GKI. Yang kedua, berita keuangan, tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, bisa dilihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini, yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp80.500, persembahan syukur ulang tahun ke-20 tahun Clarissa Oktaviani Rp150.000, persembahan syukur ulang tahun ke-45 tahun Esther Lin Rp100.000, persembahan syukur ulang tahun ke-18 tahun Bobby Saputra Rp200.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Yang pertama, untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1, 2, dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Jadi minggu ini ibadah rumah tangga di lingkungan 1, 2, dan 3 kosong. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB, yaitu pada hari tanggal Senin 23 Oktober 2023 waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba dengan liturgus Diakon Juni Rumsakarya, keyboard atau musik Bapak Budi Alpianto SPD, dan song leader Bapak Penetua Yonatan SPT. Diundang Bapak-Bapak SPB warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan SPPER, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 22 Oktober 2023 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Barimba dengan petugas liturgus Penetua Herti Carolina SPD, keyboard atau musik Saudara Martino Lukas Unihin, dan song leader Saudari Gresela. Diundang ibu-ibu SPPER warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja atau pemuda SPRP, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 22 Oktober 2023 waktu pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba dengan petugas liturgus Fiona Adelina, doa syafaat Yohana Fransua, doa persembahan Indri P. Kristia, semua pendamping SPRP dengan metode game. Diundang remaja pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Pemberitahuan dari Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2023.
yaitu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh anggota Jemaat GKI Barimba di tempat dengan nomor surat 08 garing Panat garis J GKE garing Bra garing X garing 2023 perihal pemberitahuan hasil rapat panitia Natal Jemaat tahun 2023. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sesuai agenda hasil rapat tanggal 22 Agustus 2023 bahwa akan dilaksanakan rapat evaluasi sejauh mana kerja panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2023 secara khusus seksi usaha dana dan yang lainnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 di Gereja Betania Barimba, dan hasil rapat yang dimaksud menghasilkan beberapa kesepakatan atau keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, amplop iuran wajib dan sukarela dapat diserahkan ke ketua lingkungan masing-masing, yaitu Ketua Lingkungan 1 dengan Diakon Redi Apili, Ketua Lingkungan 2 dengan Penetua Yes Krisman, Ketua Lingkungan 3 dengan Penetua Yulita Tandu. Dengan catatan, diharapkan agar Bapak Ibu anggota jemaat jangan memasukkan amplop iuran dan sukarela Natal ke kantong kolekte untuk ketertiban, dan juga agar tidak terjadi hal yang diinginkan, yaitu hilang atau tidak tersampaikan dan lain sebagainya. Kemudian catatan dari Bendahara Natal bahwa amplop yang baru masuk sampai dengan waktu rapat sebanyak 37 amplop dari kurang lebih 252 amplop dengan nilai 3.415.000. Yang kedua, perayaan Natal Jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Desember 2023 di Gereja Betania Barimba. Yang ketiga, dalam waktu dekat ini akan diedarkan kalender dari panitia untuk harga masih belum ditentukan. Yang keempat, latihan paduan suara akan dilaksanakan mulai akhir bulan Oktober tiap hari Jumat pukul 18.00 WIB atau 6 sore di Gereja Betania Barimba. Yang kelima, untuk lelang lagu dan lelang barang akan dilaksanakan satu kali lagi, yaitu bulan November 2023, yaitu lelang lagu minggu pertama dan lelang barang minggu kedua. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas segala perhatian kita semua, tidak lupa diucapkan terima kasih. Barimba 20 Oktober 2023, Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2023, Ketua Penetua Esterlina, Sekretaris Penetua Timotius. Selanjutnya, berita akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia, yaitu Ales, anak dari Bapak Arnusi dan Ibu Maraja, dengan Pikaris Greselin Apriliani Tiara STH dari anak Bapak Aji S dan Ibu Susana SPDMA, yang akan kami bacakan surat undangan. Pernikahan adalah komitmen bersama untuk saling mencintai tanpa kondisi ataupun tanggal kadaluarsa. Maka dengan itu kami menghantarkan putra-putri kami dalam pernikahan kudus yang di dalamnya berjalan bersama dengan Tuhan, Pikaris Greselin Apriliani Tiara STH, putri keempat dari Bapak Aji dan Ibu Susana SPDMA, dengan Ales, putra ketiga dari Bapak Arnusi dan Ibu Maraja, yaitu dengan pemenuhan hukum adat pada hari Rabu 25 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB sampai selesai, bertempat di kediaman keluarga Bapak Aji S, Jalan Manunggal nomor 48, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Silir. Dan ibadah syukur pemenuhan hukum adat pada hari Rabu 25 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB sampai selesai, bertempat di kediaman keluarga Bapak Aji S, Jalan Manunggal nomor 48, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Silir. Peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Kamis 26 Oktober 2023 pukul 9.00 WIB sampai selesai, bertempat di Gereja Betania Barimba, Jalan Kapuas Seberang 2, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Silir. Resepsi pernikahan yaitu pada hari Kamis 26 Oktober pukul 11.00 WIB sampai selesai, bertempat di kediaman keluarga Bapak Aji S, Jalan Manunggal nomor 48, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Silir.
dan ibadah pengucapan syukur, peneguhan dan perberkatan nikah, yaitu pada hari Kamis 26 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di kediaman keluarga Bapak Haji S, Jalan Manunggal nomor 48, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Kami yang berbahagia, Bapak Arnusi dan Ibu Maraja, serta Bapak Haji S dan Ibu Susana SPD MA. Berikut kami sampaikan pengumuman yang terakhir. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa hari ini SPRP Barimba akan mengadakan penggalangan dana Natal dengan mengadakan penjualan makanan berupa es serut timun seharga 10.000 per bungkus dan pisang crispy seharga 15.000 per mika. Tersedia di depan gereja setelah ibadah selesai. Demikian disampaikan pengumuman ini. Atas dukungan dan partisipasi kami ucapkan terima kasih. Tertanda Panitia Natal SPRP Jemaat GKI Barimba tahun 2023. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Minggu bentuk keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, inilah hari Minggu, pada bait yang kedua sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Inilah hari Minggu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ingkani pengakuan iman. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan takdirkanlah aku dari dosa. Mazmur 51 ayat ke-43 sampai ayat 4. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Mari kita menyanyi
dari NKJ nomor 42 ayat 1 yang ke-1. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas IKE diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayat 23. Dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun dengan demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan dapat diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari hadapanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lalu firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Amin. Sebelum pemberitaan firman oleh Ibu Pendeta, mari kita menyanyi dari Kidung Jumat dari NKJ 49 bait 1 dan yang kedua. NKJ, ya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia.
Putra mulia menyampaikan murnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan bersama kita dengar dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Oh Allah Bapa di sorga, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah telinga kami siap untuk mendengar, hati kami siap untuk ditabur akan firman Tuhan. Bahkan dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 dengan judul tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Perikop kita adalah berbicara tentang membayar pajak kepada kaisar. Saudara-saudara, kata pajak bukan sesuatu yang asing bagi kita di negeri ini. Pajak itu adalah salah satu penghasilan negara yang digunakan untuk bisa mengelola negeri ini. Dan pajak yang dibayarkan oleh rakyat tentunya untuk sesuatu yang berguna, semestinya untuk pembangunan yang ada di negeri ini. Namun pajak yang dibayarkan oleh rakyat tampaknya terus menimbulkan pro kontra sejak dahulu sampai sekarang. Terutama di Indonesia, masalah membayar pajak bukan lagi soal iya atau tidak, tetapi bagaimana kejujurannya dalam mengelola itu yang dikelola oleh penguasa atau pemerintah
sebagai pengelola maupun dari para wajib pajak. Nah, saudara-saudara, pada masa zaman Yesus juga terjadi pro kontra soal setuju atau tidaknya membayar pajak. Kenapa ini memunculkan pro kontra? Mengingat pada saat itu orang-orang Yahudi bukan sebagai orang-orang yang merdeka. Mereka dijajah di bawah kekuasaan Romawi. Dan Kaisar Romawi sebagai pemimpin wilayah pada saat itu mewajibkan supaya rakyat harus membayar pajak. Dan mata uang yang digunakan adalah dinar pada saat itu. Nah, tentu kita memahami posisi situasi orang Yahudi pada saat itu. Mereka bukan orang yang merdeka, mereka sebagai orang yang dijajah dan Romawi sebagai penjajah. Tetapi penjajah yaitu Kaisar Romawi mewajibkan kepada orang-orang Yahudi untuk membayar pajak. Terjadi pro kontra pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rupanya pro kontra yang terjadi pada saat itu digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk ketika Yesus hadir, kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi orang-orang Yahudi, terutama orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Karena apa? Karena Yesus sudah semakin banyak pengikutnya. Banyak orang yang mengikuti Yesus, banyak orang takjub kepada Yesus, banyak orang mengikuti dia kemanapun. Dan bagi orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, kehadiran Yesus itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka, tetapi menjadi suatu ancaman. Kepopuleran Yesus ini mengalahkan para tokoh-tokoh agama yang ada pada saat itu. Nah, sehingga dengan terjadinya pro kontra tentang pajak ini dipergunakan oleh orang-orang Yahudi bagaimana caranya untuk menjatuhkan Yesus. Cara mereka menjatuhkan Yesus adalah mereka ingin meminta pendapat Yesus tentang membayar pajak ini. Dan menariknya kita melihat dalam nas ini bahwa orang-orang Farisi ini tidak bekerja sendiri. Tetapi orang-orang Farisi ini mengajak orang Herodian. Herodian itu pendukung Herodes. Untuk mengajukan pertanyaan yang mana tujuan awal dari pertanyaan ini adalah untuk menjatuhkan Yesus. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu pertanyaan yang simple yang diajukan kepada Yesus, tetapi di balik itu semua ada maksud untuk menjatuhkan Yesus. Pertanyaan ini merupakan isu yang sangat penting. Meskipun sederhana, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini merupakan isu yang sangat penting bagi orang Yahudi yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Karena yang pertama tadi, bagi orang Yahudi menjadi suatu keterpaksaan sebenarnya untuk memberikan pajak kepada kaisar. Sebab ada ketegangan-ketegangan antara dasar-dasar keagamaan orang Yahudi dengan kewajiban mereka sebagai orang jajahan. Bahwa harta milik orang Israel itu adalah milik Allah, itu pemahaman mereka. Sehingga dengan membayar pajak berarti memberikan milik Allah itu kepada penjajah. Nah, melalui pertanyaan tersebut mereka berharap Yesus ini akan terjebak. Terjebak bagaimana? Bila mana Yesus mengatakan untuk tidak membayar pajak, maka Yesus akan dituduhkan menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Romawi. Bila Yesus menjawab tidak boleh. Tetapi bila mana Yesus mengatakan harus membayar pajak, jawaban Yesus, maka Yesus akan dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada bangsanya. Dalam hal ini orang Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, tetapi kita melihat dalam bagian nas ini,
Yesus mengetahui kejahatan hati mereka untuk mencobainya. Karena itu dikatakan kepada kita di dalam nas ini, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, ayat yang ke-18 nas ini. Dan kita melihat jawaban Yesus jauh daripada apa yang mereka pikirkan. Yang mereka harapkan jawaban Yesus ya atau tidak, tetapi berdampak untuk semua. Tetapi jawaban Yesus jauh dari apa yang mereka pikirkan, sehingga mereka heran akan jawaban itu dan pergi meninggalkan Yesus. Apa jawaban Yesus? Dikatakan kepada kita dalam teks Alkitab ini, ia memperlihatkan uang koin dinar yang digunakan untuk membayar pajak, yang mana uang koin itu bertuliskan nama dan gambar kaisar. Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian kepada kaisar adalah suatu kewajiban karena di situ tertera gambar kaisar. Memenuhi pajak itu adalah kewajiban warga negara. Dan kewajiban itu akan digunakan oleh negara menjalankan roda pemerintahan. Maka dalam hal ini perlu dipahami bahwa Yesus mau mengatakan kuasa pemerintah itu berasal dari Allah. Dan pemerintah itu menjalankan kekuasaannya itu atas perintah dari Allah. Karena itu ketaatan melakukan wajib pajak dan penggunaan yang benar oleh negara, maka di situ juga hendaknya berlangsung ada keadilan. Khususnya pemerataan ekonomi dan sebagainya. Oleh sebab itu wajib pajak merupakan tanggung jawab bagi setiap warga negara. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus dalam nas ini. Kewajiban bagi setiap warga negara. Jadi kita punya hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga negara, bayar pajak. Apa hak kita? Hak kita menerima keadilan, kita menerima pemerataan ekonomi. Masalah adanya ketidakjujuran di taraf pemerintah atau pemegang kekuasaan. Maka kita yakin bahwa semua itu diserahkan ke dalam keadilannya Allah untuk menghakimi. Karena dikatakan tadi bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Dan dalam rasa tanggung jawab kepada Allah untuk menjalankan roda pemerintahan di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Berdasarkan gambar dari uang dinar itu, gambar kaisar, sebagai tanda ketaatan kepada pemerintah, maka apa yang patut diberikan manusia kepada pemerintah, lakukan itu. Kemudian Yesus katakan, apa yang patut diberikan manusia kepada Allah, lakukan itu. Karena kita ini adalah gambarnya Allah. Kita ini adalah gambarnya Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang tokoh menyebutkan bahwa orang Kristen ini berada dalam dua status kerajaan, yaitu kerajaan sorga dan kerajaan dunia. Namun bukan berarti kedua kerajaan itu memiliki kedudukan yang sama. Ini yang penting. Bahkan kerajaan kaisar sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Allah. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus taat kepada pemerintah, pemimpin, sebab tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
Itu dijelaskan dalam Roma 13 ayat 1. Negara adalah alat Tuhan yang memiliki fungsi memberi rasa keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat. Negara akan dapat menyelenggarakan maksud Tuhan bila ada ketaatan rakyat membayar pajak. Dalam sebuah rumusan disebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa untuk menutup biaya produksi barang-barang dan sebagainya. Pajak memang mengandung unsur paksaan, tetapi jika diselenggarakan dengan baik akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, sebagaimana Tuhan kehendaki terjadi bagi umatnya. Dengan demikian kewajiban membayar pajak merupakan suatu cara mencapai keadilan, karena itu selayaknya orang Kristen taat. Saudara-saudara, kemudian juga yang dimaksudkan oleh Yesus, berikanlah apa yang patut diberikan kepada Allah. Manusia adalah gambar Allah. Kita ini adalah gambar Allah yang telah dibaharui di dalam diri Yesus. Dan Allah adalah penyelenggara, pemelihara kehidupan umat manusia, sehingga kita patut menyembah Dia. Karena kita ini adalah gambar Allah, maka kita patut pula memberikan yang seharusnya kepada Allah. Dan pemberian orang percaya kepada Allah bukan berdasarkan hitungan angka-angka. Paham saja mungkin maksudnya di sini, hitungan angka-angka. Jadi arek aku tuh menengah. Tidak hanya demikian Bapak Ibu Saudara. Maksud pemberian kita kepada Allah, melainkan pemberian kita kepada Allah adalah bagaimana penyerahan totalitas hidup kita ini. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Hidup kita ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita memberikan hati kita untuk dijamah melalui pelayanan. Tutur kata, perilaku, tindakan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, berikan apa yang patut diberikan kepada Allah. Sudahkah apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Bukan untuk kepentingan diri kita. Bukan untuk mempermuliakan diri kita. Bukan untuk supaya kita ini dianggap hebat. Sehingga ada kesombongan-kesombongan di dalamnya seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Itulah kritik Yesus kepada ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Karena mereka mengenal semua Taurat Tuhan, tetapi semuanya adalah untuk kesombongan diri. Mencari popularitas supaya dihormati, sehingga kehadiran Yesus menjadi suatu ancaman. Mereka kurang populer lagi karena ada Yesus. Karena itu Yesus mengkritik mereka. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus bagi kalangan orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama pada saat itu yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini selaku orang-orang percaya gambar Allah. Sudahkah hidup kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan? Jika untuk pemerintah saja kita wajib pajak, maka terlebih lagi kepada Tuhan haruslah taat atas segala firman-Nya. Ketaatan kepada Tuhan harus lebih utama dibandingkan dengan segalanya. Dan kita sepenuhnya berserah kepada Dia, sebab kita ini adalah gambarnya Allah. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya dan memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya untuk setiap lini kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Pun juga melewati pelayanan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar akan firman Tuhan. Terima kasih menyadarkan dan mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab dan status kami sebagai warga negara dan warga kerajaan sorga, untuk hidup dalam ketaatan. Bahkan juga kami menjadi pelaku-pelaku yang berlaku keadilan, kejujuran di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami ya Bapa, agar setiap kehidupan yang kami jalani ini, segala hal yang kami lakukan semata-mata adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan itu, sehingga kami mencari kepentingan diri kami untuk dihormati, untuk dihargai, bahkan untuk kesombongan kami. Tetapi biarlah semua yang kami lakukan di dunia ini semata-mata adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami hingga pada hari ini. Kami dipelihara, kami diberikan kekuatan kesehatan, kami boleh bekerja, berkarya dan melayani. Semata-mata semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami di masa yang akan datang. Namun kami percaya, sebagaimana Tuhan yang memelihara kami di hari-hari yang telah kami lewati, Tuhan juga akan memelihara kami di hari-hari yang akan kami jalani. Semuanya adalah penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa saat ini, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, menolong dan menopang kami dalam setiap keadaan, memberkati usaha dan pekerjaan kami, bahkan segala cita-cita dan harapan kami. Kami juga banyak persoalan dalam hidup ini, yang karenanya membuat kami lemah, membuat kami khawatir, membuat kami stres, berputus asa. Tuhan, kami mau serahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kami, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biar Tuhan bekerja seluas-luasnya menolong kami, memberikan hikmat bagi kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Bapa di sorga. Meskipun hidup kami ini tidak selalu mulus perjalanan hidup itu, tetapi kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau yang maha mengetahui akan keberadaan hidup kami, juga mengetahui apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dalam hidup kami ini. Ada banyak hal yang harus kami cari, ada banyak hal yang harus kami gapai, bahkan kekhawatiran mendera kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik, berkat-berkat yang terbaik untuk kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, lebih-lebih rejeki di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, sehingga apa yang kami perlukan akan disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Sebab kami percaya Engkau selalu membuka berkat-berkat itu bagi kami yang melampaui akal pikiran kami manusia, sehingga hidup kami ini tidak berkekurangan, tetapi kami boleh berkelimpahan di dalam Engkau dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Sehingga kami juga bersyukur setiap hari kami boleh makan dan minum. Itu semua karena Tuhan yang menyediakannya, Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang memberkati tanah sawah ladang yang kami garap, sehingga boleh menghasilkan dan kami boleh memetik hasil dari segala apa yang kami lakukan. Bahkan jerih lelah kami dalam pekerjaan tidak pernah sia-sia.
Juga Tuhan memakai kami dalam setiap pelayanan untuk-Mu Tuhan. Melewati tugas dan pekerjaan kami adalah suatu pelayanan kami bagi Tuhan. Terlebih-lebih kami bersyukur gereja ini boleh ada karena penyertaan Tuhan. Teristimewa untuk gereja Kalimantan Evangelis yang tetap menyuarakan Injil Kristus, sehingga melewati Injil yang ditaburkan itu, jemaat-Mu yang mendengarnya boleh menerima kabar sukacita, kabar keselamatan yang datang daripada Tuhan, dan semakin membawa umat Tuhan untuk semakin setia di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Karena dengan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap boleh memelihara iman dan pengharapan kami dalam Tuhan sampai akhir, sampai garis akhir perjalanan hidup kami. Kami akan tetap setia kepada-Mu. Tolonglah kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Berikanlah kami kemampuan dan hikmat agar kami dapat membimbing anak-anak kami menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, menjadi anak-anak yang takut kepada-Mu ya Bapa. Bahkan lebih-lebih memberikan sukacita, kebanggaan bagi keluarga, sehingga anak-anak kami dipelihara dalam perjuangan-perjuangan hidup mereka. Mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembang, bahkan anak-anak kami yang tengah berjuang di dalam pendidikan. Tuhan berikan kepada mereka roh kepintaran, semangat belajar, semangat berjuang, berkompetisi di dunia ini untuk meraih cita-citanya. Dan ketika mereka hampir berputus asa ataupun sudah berputus asa dalam menjalani pergumulan di dunia ini, Tuhan membuat mereka tidak terjatuh. Mereka tetap setia di dalam iman, bahkan didewasakan dalam Tuhan, mampu memilih yang baik dan tidak baik untuk mereka. Sehingga Tuhan, harapan kami, anak-anak kami, para pemuda-pemudi remaja, dijauhkan daripada mereka dari segala bentuk kejahatan, pergaulan-pergaulan yang ingin merusak masa depan mereka, bahkan mendukakan hati orang tua. Tapi biarlah mereka memberikan sukacita, kebahagiaan, mengangkat harkat martabat keluarga, menjadi anak-anak generasi yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa, menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah mereka, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Lebih-lebih bagi mereka juga yang tengah berduka cita, Tuhan menghibur, menguatkan. Yang terpenjara, yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangga mereka, Tuhan akan beri yang terbaik kepada mereka tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada bulan ini. Kami berdoa bagi Clarissa Oktaviani yang berulang tahun ke-20. Kami berdoa bagi Esterlin yang berulang tahun ke-45. Kami berdoa bagi Bobby Saputra yang berulang tahun ke-18. Kami berdoa bagi Bapak Christopel yang berulang tahun ke-63. Rasa syukur, terima kasih mereka nyatakan bagi Tuhan, sebab pertambahan usia adalah berkat Tuhan. Apalah kami ini manusia ya Tuhan, yang bisa menambah umur kami semata-mata karena Tuhan saja. Saudara-saudara kami ini boleh menikmati pertambahan usia. Karena itu dengan bertambah usia, biarlah bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan juga kebahagiaan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Dan dengan harapan di tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia. Karena Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka, memelihara mereka, menyatakan apa yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi keadaan dunia ini, teristimewa bagi perdamaian dunia. Engkau ya Bapa yang maha mengetahui keadaan dunia ini. Peperangan di mana-mana, ketidakadilan juga terjadi di mana-mana, kekerasan,
ketidakjujuran, baik itu yang datang dari pihak penguasa. Tuhan, kami percaya Tuhan Allah yang dapat memulihkan keadaan dunia ini. Berikanlah perdamaian dunia melewati hati kami manusia ini, menjadi orang-orang yang cinta damai, tidak suka kepada peperangan, pertikaian, karena melewati itu dampaknya banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Tuhan, kami percaya semuanya ada dalam kendali-Mu ya Bapa. Engkau memakai juga para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dalam rasa takut kepadamu ya Tuhan. Dan dengan demikian mereka dapat memimpin dengan baik, dengan adil, arif dan bijaksana. Teristimewa untuk Kabupaten Kapuas di mana kami tinggal dan berada ini. Berikanlah rasa aman, rasa damai sejahtera dimanapun kami berada. Juga kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami percaya setiap pelayanan yang kami lakukan ini adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan siapapun kami yang terlibat dalam melayani pada hari ini, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan dan ada dalam perkenan Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi jemaat yang kami layani. Dan Tuhan, Engkau juga tetap memberkati gereja-Mu agar tetap memberitakan Injil Tuhan melewati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita memberikan persembahan kita pada bersyukur. Nas pengantar Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkata Tuhan Yesus Kristus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adanya lebih baik berbagi, hagialah memberi daripada menerima. Doa persembahan, kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapa kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan dari kami. Berikanlah serta serahkanlah ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara para petugas pengumpul sembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Baru nomor 133 dari 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Syukurlah padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan
firman-Mu melintas agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan Yang lebih sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan sesat. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kembali ke 1 ayat 1. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau turun lembah. Syukur atas kasih sayang Kini dan selamanya. Pengakuan iman. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa tempat pengingkaran pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya, pakailah hidup kami. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kembali kami umumkan kepada anggota panitia Natal Jemaat untuk bisa bertahan, karena setelah ini kita akan berfoto bersama untuk mengisi gambar di kalender yang akan disediakan oleh panitia Natal tahun 2024. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.